Yes, mantap! Mentor besar Veda, Marc Marquez, ikut soroti dan beri komentar sangat mengejutkan. Bahkan terang-terangan berani prediksi begini jelang race Moto3 Veda. Di sisi lain, heboh, Adrian Fernandez malah gak terima sekarang kalah terus dari Veda gara-gara diskualifikasi petinggi MotoGP. Sampai bahkan bilang gini di hadapan media. Wah, Valedika? Simak semua fakta sebenarnya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, yuk bantu kita untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Aku doakan kalian sehat selalu ya. Amin. Di tengah gemuruh dan atmosfer panas sirkuit Brno, sebuah kejutan besar baru saja mengguncang jagat Moto3 dalam sesi kualifikasi Grand Prix Ceko hari ini. Di luar dugaan banyak orang, pembalap muda andalan Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses mengamankan posisi start luar biasa di P4 baris kedua. Keberhasilan ini tidak hanya memicu euforia di tanah air, tetapi juga langsung menarik perhatian sosok mega bintang MotoGP sekaligus mentor besarnya, Marc Marquez. Marc Marquez, sang juara dunia 7 kali, yang terkenal dengan analisisnya yang tajam dan jujur, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Menyaksikan langsung bagaimana Veda menaklukkan tikungan-tikungan teknis Brno yang terkenal kejam bagi pembalap pemula, The Baby Alien langsung angkat bicara. Saat ditemui di area pedok setelah sesi kualifikasi Moto3 berakhir, Marc Marquez langsung dihujani pertanyaan oleh para jurnalis internasional mengenai performa impresif anak didiknya tersebut. Dengan senyum lebar khasnya, namun dengan nada bicara yang penuh keseriusan, Marquez memberikan kesaksian yang sangat mantap. Jujur saja, apa yang dilakukan Veda hari ini, menembus P4 di sirkuit serumit Ceko, pada musim pertamanya adalah pembuktian kualitas kelas atas. Anak ini tidak cuma cepat, dia sangat cerdas, ungkap Marc Marquez. Marquez menambahkan bahwa banyak pembalap muda di kelas Moto3 yang seringkali kehilangan kendali atas emosi mereka saat kualifikasi, terutama ketika mengejar waktu di menit-menit terakhir. Namun, Veda menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Di Moto3, kualifikasi seringkali seperti hutan rimba. Semua orang saling tunggu untuk mencari slipstream. Tapi Veda tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus menyerang sendirian. Itulah yang saya sebut sebagai kecerdasan balap murni. Lanjut, Marquez memuji taktik Veda. Sirkuit Brno di Republik Ceko dikenal sebagai salah satu lintasan paling menuntut secara teknis dalam kalender MotoGP. Dengan karakter sirkuit yang lebar, perubahan elevasi yang ekstrim, naik turun bukit, serta rangkaian tikungan cepat yang mengalir, sirkuit ini biasanya menjadi mimpi buruk bagi para rookie. Kurangnya pengalaman visual dan spasial seringkali membuat pembalap melebar atau kehilangan momentum di tengah tikungan. Namun hari ini, Veda Ega Pratama mementahkan semua teori tersebut melalui pendekatan yang sangat taktis. Alih-alih terjebak dalam rombongan besar atau pack yang seringkali memicu kecelakaan atau pembatalan catatan waktu karena yellow flag, Veda memilih ruang kosong yang ideal. Dia menciptakan jarak psikologis yang tepat dengan pembalap di depannya, memanfaatkan sedikit hambatan angin atau tow tanpa harus mengorbankan kecepatan puncaknya di tikungan. Gaya balap Veda hari ini mengingatkan banyak orang pada gaya mentornya sendiri, Marc Marquez. Di tikungan-tikungan tajam setelah trek lurus yang menurun, Veda berani melakukan late braking dengan stabilitas motor yang luar biasa. Ban belakangnya tampak sedikit bergeser, tetapi kendalinya tetap solid. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap paket motor Hondanya. Kunci utama Veda mengunci P4 adalah konsistensi di sektor 3 dan 4 Brno, wilayah di mana kombinasi tikungan es menuntut transisi bobot tubuh yang cepat. Veda mengalir dengan sangat halus, menjaga putaran mesin tetap tinggi, sehingga saat keluar tikungan atau corner exit, akselerasi motornya langsung melesat tanpa jeda. Melihat ritme balap atau race pace yang ditunjukkan Veda sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi hari ini, Marc Marquez tidak ragu untuk melontarkan prediksi yang berani untuk balapan resmi besok. Di kelas Moto3 yang terkenal sangat ketat dan seringkali memunculkan drama hingga tikungan terakhir, start dari baris kedua atau P4 adalah modal yang luar biasa berharga. Kalau Anda bertanya kepada saya apa target realistis untuk Veda besok, saya akan katakan tanpa ragu. Dia punya segala yang dibutuhkan untuk berdiri di atas podium. Tegas Marquez dengan nada sangat optimis. Namun, sebagai mentor yang sudah makan asam garam dunia balap, Marquez juga memberikan sedikit wejangan strategis agar prediksi podium tersebut bisa menjadi kenyataan.
Jaga ketenangan di lap-lap awal. Lepas start di Brno selalu krusial, karena tikungan 1 sangat lebar dan sering memicu aksi nekat dari pembalap belakang. Veda harus mempertahankan posisinya di rombongan terdepan tanpa harus terlibat kontak fisik yang tidak perlu. Manajemen ban. Karakter aspal Brno cukup abrasif. Kemampuan menghemat ban belakang pada paruh pertama balapan akan menjadi pembeda besar di 5 lap terakhir. Gunakan insting untuk menyerang. Di Moto3, posisi bisa berubah 5 kali dalam 1 lap. Marquez meminta Veda untuk tetap agresif, namun terukur saat melakukan aksi salib menyalip. Pernyataan jujur dan apresiasi tinggi dari seorang legenda hidup seperti Marc Marquez tentu menjadi suntikan motivasi yang sangat masif bagi Veda Ega Pratama. Ini adalah bukti sahih bahwa talenta pembalap muda Indonesia kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata oleh dunia internasional. Veda bukan lagi sekedar pelengkap garis start. Dia adalah ancaman nyata bagi para pembalap Eropa dan Amerika yang selama ini mendominasi. Besok, jutaan pasang mata masyarakat Indonesia akan tertuju pada layar kaca menyaksikan perjuangan bocah ajaib ini memulai balapan dari posisi keempat. Didukung oleh mentor terbaik di dunia, modal kecepatan yang mumpuni, serta kecerdasan taktis yang sudah teruji di sesi kualifikasi, Veda Ega Pratama siap mengukir sejarah baru, mengibarkan bendera merah putih dari atas podium Moto3 seri Ceko. Mari kita kawal perjuangan Veda besok. Gaspol Veda! Namun, atmosfer di paddock Moto3 pasca kualifikasi GP Ceko ternyata tidak hanya dipenuhi oleh decak kagum atas keberhasilan Veda Ega Pratama merebut P4. Di sudut lain, ketegangan memuncak setelah pembalap asal Spanyol, Adrian Fernandez, tertangkap kamera, menunjukkan gestur frustasi dan melontarkan kalimat-kalimat pedas yang memicu kehebohan besar. Adrian Fernandez tampaknya benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa posisinya kembali dipecundangi oleh pembalap muda Indonesia tersebut. Kekesalan Fernandez kian berlipat ganda karena dalam beberapa balapan terakhir, ia selalu finish di belakang Veda. Puncaknya terjadi sore ini di Brno, di mana Fernandez harus rela digeser ke posisi start yang jauh di belakang akibat penalti atau pembatalan waktu lap yang diputuskan oleh petinggi dan race direction MotoGP karena pelanggaran batas lintasan atau track limits. Di hadapan para jurnalis, Fernandez tidak mampu menyembunyikan kemarahan dan ego besarnya yang terluka. Alih-alih mengevaluasi kesalahannya sendiri yang kerap melanggar aturan garis sirkuit, ia justru menyerang keputusan penyelenggara dan meremehkan pencapaian gemilang Veda Ega Pratama. Ini benar-benar lelucon. Keputusan dari petinggi MotoGP dan stewards menghancurkan kualifikasi saya. Saya tidak merasa melakukan kesalahan fatal, tapi mereka sangat ketat pada saya. Sementara pembalap lain dibiarkan. Cercoros Adrian Fernandez. Ketika salah satu jurnalis asing menanyakan pendapatnya soal performa Veda yang berhasil menembus baris kedua, Fernandez langsung memotong pertanyaan tersebut dengan sinis. Veda, ayolah, kita semua harus jujur melihat balapan. Dia hanya menang hoki atau keberuntungan saja hari ini. Di race besok kita akan lihat di mana level dia yang sebenarnya. Ketus Fernandez tanpa ragu. Reaksi keras dan tidak suportif dari Adrian Fernandez ini sebenarnya adalah akumulasi dari rasa frustrasi yang mendalam. Sebagai pembalap yang memiliki pengalaman lebih banyak di sirkuit-sirkuit Eropa, kalah beruntun dari seorang rookie asal Asia seperti Veda jelas menjadi pukulan telak bagi mental dan reputasinya. Dalam beberapa seri terakhir, Veda Ega Pratama secara konsisten mampu membaca balapan dengan lebih baik. Fernandez berkali-kali kalah dalam duel 1 lawan 1 di lap-lap terakhir yang membuatnya mulai kehilangan ketenangan psikologis setiap kali melihat motor Veda berada di dekatnya. Sirkuit Brno memiliki beberapa tikungan keluar yang sangat menggoda pembalap untuk melebar demi mendapatkan kecepatan puncak atau exit speed. Petinggi MotoGP sudah memperingatkan bahwa track limits akan dijaga sangat ketat. Fernandez terbukti melanggar aturan tersebut pada flying lap terbaiknya, sehingga catatan waktunya dihapus secara otomatis oleh sistem sensor. Kalah dari seorang pendatang baru yang perkembangannya melesat bak meteor, tentu memberikan tekanan besar bagi Fernandez dari manajemen timnya sendiri. Menuduh lawan hanya beruntung, seringkali menjadi benteng pertahanan ego instan bagi pembalap yang sedang terdesak. Meskipun pernyataan Fernandez memicu kehebohan dan perdebatan panas di media sosial di antara para penggemar balap, kubu Veda Ega Pratama memilih untuk tetap tenang, berkelas, dan tidak terprovokasi. Veda sendiri hanya tersenyum tipis saat mendengar kabar mengenai komentar miring rivalnya tersebut. Saya hanya fokus pada motor saya, tim saya, dan instruksi dari mentor Marc Marquez.
Apa yang dikatakan pembalap lain di luar lintasan bukan urusan saya. Tugas saya adalah memberikan yang terbaik untuk Indonesia di hari Minggu. Dengan adanya bumbu drama dan rivalitas panas ini, tensi menjelang balapan resmi besok dipastikan akan semakin mendidih. Adrian Fernandez yang menyimpan dendam kesumat diprediksi akan tampil super agresif sejak lampu start padam. Sementara Veda Ega Pratama yang didukung penuh oleh Marc Marquez memiliki modal ketenangan dan posisi start yang jauh lebih menguntungkan untuk membungkam kritik tersebut langsung di atas aspal. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Perjalanan luar biasa sedang dijalani pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada musim debutnya di kejuaraan dunia Moto3 2026. Siapa sangka, pembalap yang awalnya hanya memasang target sederhana untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin itu, kini justru menjadi salah satu nama yang diperhitungkan dalam persaingan papan atas Moto3. Musim 2026 baru berjalan 8 seri, namun Veda sudah berhasil mencuri perhatian banyak pihak. Tidak hanya penggemar balap motor Indonesia, tetapi juga para pengamat MotoGP yang mulai menyoroti perkembangan pesat pembalap muda binaan Honda Team Asia tersebut. Pengampilan konsisten yang diperlihatkan Veda dari seri ke seri membuat namanya terus naik dalam klasemen sementara. Bahkan, banyak yang menilai performa rookie asal Indonesia itu melampaui ekspektasi yang dibebankan kepadanya di awal musim. Jika melihat perjalanan karirnya beberapa tahun lalu, tentu tidak banyak yang membayangkan Veda bisa begitu cepat beradaptasi dengan kerasnya persaingan Moto3. Kelas yang dikenal sangat ketat dan penuh pertarungan sengit itu seringkali menjadi tantangan besar bagi para pembalap debutan. Namun, Veda berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing. Hingga 8 putaran yang telah berlangsung, pembalap Honda Team Asia tersebut berhasil mengoleksi 71 poin dan menempati peringkat ke-6 klasemen pembalap Moto3 2026. Pencapaian itu menjadi bukti bahwa Veda bukan sekedar peserta yang menambah jumlah grid balapan. Ia benar-benar mampu menjadi bagian dari persaingan utama. Yang lebih menarik lagi, dari 8 seri yang sudah dijalani musim ini, Veda hanya gagal meraih poin dalam 2 balapan. Artinya, dalam sebagian besar balapan yang telah berlangsung, ia mampu mengakhiri lomba di posisi yang menghasilkan poin. Konsistensi seperti inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilannya bertahan di jajaran atas klasemen sementara. Tak hanya itu, Veda juga berhasil mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan dengan 2 kali menempati posisi ketiga sepanjang musim. Momen pertama terjadi di Moto3 Brazil, sebuah balapan yang akan selalu dikenang oleh para penggemar balap Indonesia. Pada seri tersebut, Veda berhasil naik podium dan menunjukkan kepada dunia bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing dengan para talenta terbaik dari berbagai negara. Kemudian, pencapaian serupa juga tercatat di Moto3 Prancis. Meski awalnya tidak berdiri di podium ketiga saat balapan berakhir, posisi Veda akhirnya naik setelah Adrian Fernandez mendapatkan hukuman diskualifikasi hampir 1 bulan setelah perlombaan berlangsung. Dengan demikian, Veda resmi tercatat 2 kali menghuni posisi ketiga sepanjang musim 2026. Pencapaian itu tentu menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi seorang rookie. Namun yang menarik, Veda justru mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka bisa berada dalam posisi seperti sekarang. Saat berbicara mengenai performanya musim ini, pembalap muda Indonesia tersebut mengungkapkan bahwa target awalnya sebenarnya jauh lebih sederhana dibandingkan hasil yang kini berhasil diraih. Ya, cukup senang dengan hasilnya, karena sebenarnya nggak ngira kalau bisa seperti ini. Karena memang targetnya kan tadinya bisa dapetin poin sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata setelah balapan, saya ngeliat saya bisa tarung di depan, ujar Veda. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana ekspektasi awal Veda ternyata berhasil dilampaui oleh performanya sendiri di lintasan. Di awal musim, fokus utamanya hanyalah mengumpulkan pengalaman dan mendapatkan poin sebanyak mungkin. Sebagai pembalap debutan, target tersebut sebenarnya sudah cukup realistis mengingat ketatnya persaingan Moto3. Namun setelah beberapa seri berlangsung, Veda mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing dengan para pembalap terbaik di kelas tersebut. Kepercayaan diri itu tumbuh bukan karena ambisi semata, melainkan karena hasil nyata yang ia tunjukkan di lintasan.
Beberapa kali Veda mampu berada dalam rombongan depan, terlibat dalam duel ketat hingga akhirnya meraih podium. Meski demikian, pembalap jebolan Astra Honda Racing School tersebut tidak ingin terlena oleh hasil yang sudah dicapai. Di tengah pujian yang terus mengalir dan posisi klasemen yang semakin menjanjikan, Veda tetap memilih bersikap rendah hati. Ia sadar bahwa perjalanan sebagai pembalap Moto3 masih sangat panjang dan masih banyak hal yang harus dipelajari. Dan, tapi sampai sekarang masih banyak yang harus dipelajari. Kalimat singkat tersebut menunjukkan kedewasaan yang mulai terbentuk dalam diri pembalap muda Indonesia tersebut. Alih-alih merasa puas dengan pencapaiannya saat ini, Veda justru melihat masih banyak ruang yang bisa diperbaiki dan dikembangkan. Sikap seperti inilah yang sering dimiliki para atlet besar. Mereka tidak berhenti belajar meski sudah meraih hasil yang membanggakan. Bagi Veda, setiap seri adalah kesempatan baru untuk berkembang. Ia juga mengungkapkan bahwa proses adaptasinya di Moto3 tidak dilakukan sendirian. Dukungan dari tim memiliki peran yang sangat penting dalam membantu dirinya memahami karakter balapan di level dunia. Menurut Veda, salah satu keuntungan berada di Honda Team Asia adalah tersedianya berbagai data penting yang bisa dipelajari. Tim memberikan akses terhadap informasi dari musim-musim sebelumnya, termasuk data yang berasal dari para pembalap yang pernah membela tim tersebut. Selain itu, Veda juga memiliki metode belajar sendiri yang cukup sederhana namun efektif. Dari tim juga mereka udah ada data-data dari tahun kemarin dari rider lain. Dan juga biasanya saya belajar dari video juga. Itu cara saya agar beradaptasi lebih cepat, kata Veda. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana kesuksesan seorang pembalap tidak hanya ditentukan oleh kemampuan saat mengendarai motor. Di balik performa yang terlihat di lintasan, ada proses panjang berupa analisis data, mempelajari karakter sirkuit, hingga mengamati video balapan untuk memahami berbagai detail teknis. Pendekatan seperti itu membantu Veda mempercepat proses adaptasi di sirkuit-sirkuit baru yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Dan berbicara soal sirkuit, Veda juga mengungkapkan trek mana yang menurutnya paling sulit sepanjang musim 2026 sejauh ini. Dari 8 sirkuit yang telah dijalani, ada 2 lintasan yang meninggalkan kesan paling menantang bagi dirinya. Sirkuit tersebut adalah Le Mans di Prancis dan Balaton Park di Hungaria. Kedua lintasan itu dinilai memiliki karakter yang cukup rumit sehingga membutuhkan konsentrasi ekstra dari para pembalap. Menurut Veda, ada beberapa faktor yang membuat kedua sirkuit tersebut terasa lebih sulit dibandingkan trek lainnya. Karena memang grip lintasannya yang kurang ideal, membuat pembalap harus lebih berhati-hati saat menikung maupun berakselerasi. Ditambah lagi dengan cuaca panas yang menguras stamina, serta banyaknya chicane atau kombinasi tikungan cepat yang menuntut presisi tinggi, membuat kedua sirkuit tersebut menjadi ujian tersendiri bagi para pembalap. Meski menghadapi berbagai tantangan sepanjang musim, Veda tetap mampu menjaga performanya di level yang konsisten. Kini, dengan posisi ke-6 klasemen sementara dan koleksi 71 poin, peluang untuk terus memperbaiki pencapaian masih terbuka sangat lebar. Musim 2026 masih menyisakan banyak seri. Dengan perkembangan yang terus ditunjukkan dari balapan ke balapan, bukan mungkin Veda kembali menghadirkan kejutan dan menambah koleksi podium sebelum musim berakhir. Yang pasti, pencapaian sejauh ini sudah menjadi bukti bahwa pembalap muda Indonesia tersebut memiliki potensi besar untuk bersinar di level dunia. Menurut kalian, apakah Veda Ega Pratama mampu mempertahankan posisinya di papan atas klasemen Moto3 hingga akhir musim? Atau bahkan berpeluang menambah podium dan meraih kemenangan pertamanya di kejuaraan dunia tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita dukung terus perjuangan Veda di Moto3 2026.